Cinta yang dikhianati berubah menjadi kutukan berdarah ketika seorang gadis SMA nekat memakai pelet terlarang demi membalas luka hatinya. Selamat datang di Ilmu Hitam. Namaku Sinta. Aku cuma gadis SMA biasa. Bukan yang populer, bukan yang pinter banget, dan jelas bukan yang punya banyak teman. Aku lebih sering duduk di pojok kelas, menggambar di buku tulis, atau pura-pura sibuk supaya nggak perlu ikut ngobrol sama geng cewek yang tiap hari bahas skincare dan cowok idaman. Tapi ada satu alasan kenapa aku betah di sekolah. Satu hal yang bikin aku berangkat tiap pagi tanpa malas. Rian. Rian bukan tipe cowok ganteng yang diserbu cewek-cewek. Dia sederhana, suka senyum kecil kalau lagi gugup, dan selalu meminjam penghapusku setiap kali dia salah nulis. Aku tahu kedengarannya sepele, tapi dari hal-hal kecil kayak gitu, hatiku mulai tumbuh tanpa sadar. Awalnya cuma kagum, lama-lama berubah jadi rasa yang nyakitin. Aku nggak pernah berani ngomong, cuman bisa menyimpan semuanya diam-diam. Kadang aku kirim pesan ke dia, pura-pura nanya PR atau tugas kelompok, padahal cuman pengen dengerin dia jawab. Kadang aku sengaja datang lebih pagi biar bisa duduk di bangku dekat jendelanya, sekadar lihat dia masuk kelas sambil tertawa bareng teman-temannya. Tapi semua itu berhenti di satu hari yang entah kenapa masih jelas banget di kepalaku. Hari yang seharusnya biasa berubah jadi awal dari sesuatu yang menakutkan. Hari itu jam istirahat. Aku baru aja keluar dari kantin, niat mau kasih Rian bekal kecil, kue bolu buatan mama. Aku tahu dia suka makanan manis. Tanganku gemetar waktu buka kotak makan itu. Aku cuma pengen bilang, aku buat ini buat kamu. Tapi suara itu nggak pernah sempat keluar. Aku berhenti di depan taman belakang sekolah. Dari jauh dan aku lihat Rian duduk di bangku. Tapi bukan sendirian. Di sebelahnya ada Maya, sahabatku sendiri. Maya yang selama ini aku percaya. Maya yang selalu dengerin ceritaku tentang Rian. Mereka berdua duduk terlalu dekat, tertawa bersama, saling pandang. Dan yang paling menghancurkan, aku lihat Rian menyentuh pipinya, lembut. Lalu mencium keningnya. Kotak bekal di tanganku jatuh. Suara tutupnya terbuka, kue bolu itu hancur di tanah. Aku cuma berdiri di situ beku. Dunia rasanya berhenti berputar. Semua suara mendadak hilang. Aku pengen marah, pengen nangis, tapi nggak bisa. Yang keluar cuma bisikan lirih, yang bahkan aku sendiri hampir nggak dengar. Maya, kenapa? Dia tahu aku suka Rian. Dia tahu betapa aku berharap walau kecil. Tapi dia tetap menusuk dari belakang. Sejak hari itu aku berhenti bicara dengan Maya. Di sekolah, aku pura-pura sibuk. Kalau ketemu Rian, aku palingin muka. Tapi aku tahu dia sadar. Tatapan matanya selalu mencari aku. Seolah merasa bersalah tapi nggak berani ngomong. Sementara Maya, dia bertingkah seolah nggak pernah ada yang salah. Datang ke kelas tertawa, menggandeng Rian di depan semua orang. Dan yang paling sakit, semua orang bilang mereka pasangan yang serasi. Aku mulai berubah. Pulang sekolah, aku langsung mengurung diri di kamar. Mama sering ngetok pintu, tapi aku jawab, capek ma. Padahal aku cuma duduk di lantai, menatap layar ponsel, membuka chat lama antara aku dan Rian. Sinta, PR matematika nomor 5 gimana? Udah aku kerjain. Mau aku fotoin? Boleh, makasih ya. Kamu baik banget. Aku baca pesan itu berkali-kali seperti orang bodoh yang gak bisa move on. Kamu baik banget. Kalimat yang sederhana, tapi aku waktu itu percaya kalau mungkin suatu hari dia juga bakal lihat aku lebih dari teman. Tapi sekarang, kata baik itu cuma sisa luka yang gak bisa sembuh. Semakin lama, hatiku makin berat. Aku mulai mimpi buruk, hal-hal aneh yang gak bisa aku jelasin. Kadang aku mimpi lihat Rian dan Maya, tapi wajah mereka kabur, tertutup bayangan hitam. Remat tears tawa lalu menghilang dalam kabut. Dan setiap aku terbangun, ada rasa dingin menjalar dari ujung kaki ke kepala. Aku pikir itu cuma stres, tapi entah kenapa, malam demi malam, perasaan itu makin kuat. Seperti ada sesuatu yang memanggil dari balik kegelapan. Sampai suatu sore, aku duduk sendirian di taman belakang sekolah. Tempat yang dulu aku hindari. Aku lihat pohon tempat Rian dan Maya sering duduk. Di bawahnya ada bekas lilin kecil dan bunga melati kering. Mungkin mereka pernah pacaran di sini, pikirku. Tapi anehnya, aku ngerasa ada hawa aneh. Udara mendadak dingin, angin berhenti, dan di telingaku terdengar suara lirih.
Kamu mau mereka menyesal kan, Sinta? Aku langsung menoleh. Gak ada siapa-siapa. Tapi aku yakin ada yang bicara. Suaranya perempuan, pelan tapi dingin. Aku bangkit tapi langkahku berat. Seperti ada sesuatu yang menarik dari tanah. Sejak hari itu aku mulai merasa diawasi. Di cermin kamar kadang aku lihat bayangan lain berdiri di belakangku. Samar siring sispi dengan rambut panjang menutupi wajah. Aku coba abaikan tapi lama-lama aku malah ngerasa tenang setiap kali bayangan itu muncul. Seolah dia ngerti rasa sakitku. Seolah dia bilang, "Ges, kamu gak sendirian, Sinta. Aku bisa bantu kamu." Dan mungkin di saat aku paling rapuh, kata-kata itu terasa seperti pelukan. Aku gak sadar bahwa sejak hari itu, aku sudah berjalan menuju sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar patah hati. Beberapa hari kemudian aku kembali lihat Rian dan Maya di koridor. Mereka masih tertawa seperti gak pernah nyakitin siapapun. Saat itu, untuk pertama kalinya aku gak menangis. Aku cuma tersenyum kecil, dingin, dan dalam hati berbisik. Kalau cinta bisa bikin aku sehancur ini, mungkin dendam bisa menyembuhkannya. Dan di detik itulah aku merasa sesuatu dalam diriku berubah. Sesuatu yang diam-diam berbisik di telingaku setiap malam. Memanggil dengan suara lembut tapi menakutkan. Aku tahu cara membalasnya, Sinta. Kau hanya perlu berani. Aku nggak tahu dari mana suara itu datang, tapi aku menjawab pelan. Kalau itu bisa bikin mereka ngerasain sakit kayak aku mau. Malam itu, untuk pertama kalinya aku nggak takut lagi pada suara dari kegelapan. Aku malah merasa ditemani. Dan tanpa aku tahu itu adalah langkah pertama menuju jurang yang nggak bisa aku putar kembali. Sejak hari aku melihat Rian dan Maya di taman sekolah itu, sesuatu dalam diriku berubah. Aku mulai jarang bicara dengan siapapun. Teman-teman bilang aku aneh. Bahkan guru pun mulai memperhatikan tatapanku yang sering kosong ke arah jendela. Tapi aku nggak peduli. Yang kupikirkan cuma satu. Kenapa mereka bisa bahagia setelah menghancurkan aku? Hari demi hari berlalu dan aku merasa semakin tenggelam. Setiap malam aku mimpi hal-hal yang nggak bisa dijelaskan. Dalam mimpi itu, ada seseorang yang berdiri di bawah pohon besar menatapku. Rambutnya panjang, matanya gelap, dan setiap kali aku berusaha melihat wajahnya, pandanganku selalu kabur. Tapi suaranya jelas, terlalu jelas. Aku tahu rasa sakitmu, Sinta. Kamu cuma butuh sedikit keberanian untuk balas dendam. Aku terbangun dengan keringat dingin, dada sesak. Tapi entah kenapa, aku merasa suara itu gak sepenuhnya asing. Hari itu, di sekolah, aku duduk sendirian di taman belakang. Tempat yang dulu aku benci tapi entah kenapa selalu menarik aku kembali. Angin sore berhembus pelan, daun kering jatuh satu persatu. Dan di bangku sebelahku duduk seorang siswi baru yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia memperkenalkan diri dengan senyum samar. "Hai, aku Laras, anak pindahan dari sekolah di luar kota." Aku hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Tapi anehnya, dia nggak merasa canggung. Dia duduk tenang, menatap langit lalu berkata pelan, "Kamu kelihatan capek, Sin." Aku terkejut. "Kamu tahu namaku?" Dia hanya tersenyum tipis. "Aku tahu banyak hal tentang kamu. Tentang rasa sakitmu, juga tentang orang-orang yang bikin kamu terluka." Aku terdiam. Suaranya tenang, tapi entah kenapa ada sesuatu yang menenangkan sekaligus menakutkan di dalamnya. Aku nggak sempat jawab apa-apa, tapi dia melanjutkan dengan nada lembut. "Kadang dunia ini nggak adil buat orang baik. Kadang cuma dengan cara kotor kita bisa dapat keadilan." Kata-kata itu menggema di kepalaku. Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresi wajahnya, tapi matanya dingin. Terlalu tenang untuk ukuran seorang anak SMA. "Maksud kamu apa?" Tanyaku pelan. "Kamu mau mereka menyesal kan?" Katanya sambil memutar cincin hitam di jarinya. "Aku kenal seseorang, dia bisa bantu kamu. Tapi cuma kalau kamu benar-benar yakin." Nama itu meluncur pelan dari bibirnya, Bu Rini. Seorang perempuan yang tinggal di pinggiran desa katanya. Seorang yang tahu cara membalikkan hati seseorang, bahkan membuat orang itu tergila-gila sampai mati. Aku tertawa kecil waktu mendengar itu. "Kamu bercanda ya? Dukun, pelet, itu cuma omong kosong." Laras menatapku lurus lalu berkata tanpa senyum, "Kalau kamu pikir begitu, kenapa kamu masih merasa ada yang memanggil kamu setiap malam?" Dadaku langsung bergetar. Aku gak pernah cerita ke siapapun soal suara itu, tentang bayangan perempuan di cermin.
tentang bisikan di malam hari, tapi entah bagaimana Laras tahu. Matanya menatapku lama seolah menunggu aku menyerah. Kamu gak akan bisa tidur nyenyak sampai mereka ngerasain sakit yang sama kayak kamu. Katanya lagi, kamu cuma perlu datang. Gak ada yang perlu tahu. Ku mencoba berdiri tapi lututku lemas. Ada sesuatu dalam suaranya yang menekan. Seperti mantra halus yang membuatku gak bisa berpikir jernih. Ku hanya mendengar satu kalimat berulang di kepalaku. Datanglah ke Burini. Datanglah, datanglah. Malamnya aku gak bisa tidur. Di luar hujan turun pelan, dan di antara suara rintik itu aku dengar ketukan di jendela. Pelan berirama. Ku buka tirai, tapi gak ada siapa-siapa. Hanya jejak tangan kecil menempel di kaca. Aku mundur beberapa langkah, tapi tiba-tiba ponselku menyala. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Laras, aku tahu kamu belum bisa tidur. Kalau kamu sudah siap, aku tunggu besok sore di jalan menuju sawah. Kita pergi ke Burini. Aku menatap layar itu lama. Jari-jariku gemetar. Ingin menghapus pesannya. Tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam diriku yang mendorong untuk membalas. Cinta baik, aku datang. Begitu aku kirim pesan itu, listrik di kamarku padam. Semua lampu mati. Hanya layar ponsel yang masih menyala, menampilkan satu pesan baru dari Laras. Laras, bagus, kamu sudah memilih. Jangan lupa bawa sesuatu yang mengikat hatimu padanya. Rambut, darah, atau benda yang dia sentuh. Aku menjatuhkan ponselku. Darahku seolah berhenti mengalir. Keesokan harinya aku datang ke sekolah dengan mata sembab tapi tekad yang anehnya kuat. Laras menungguku di gerbang belakang, memakai jaket hitam dan payung kecil di tangan. Kamu datang juga, katanya sambil tersenyum samar. Aku hanya mengangguk. Kami berjalan menyusuri jalan setapak menuju area persawahan di belakang desa. Langit sore itu mendung, angin lembab membawa bau tanah basah. Tak ada suara selain langkah kaki kami. Burini orang macam apa? Tanyaku ragu. Dia bukan orang jahat, jawab Laras pelan. Dia cuma memberi apa yang kamu minta. Tapi ingat, cinta yang diminta dengan darah gak akan pernah bisa kamu lepaskan. Aku berhenti sejenak menatap wajah Laras. Kamu pernah melakukannya. Laras tersenyum tipis. Aku cuma bantu orang-orang yang terluka kayak kamu. Itu aja. Setelah itu kami gak bicara lagi. Hanya berjalan dalam diam sampai akhirnya di depan kami muncul sebuah rumah kayu tua dengan atap rumbia. Di terasnya tergantung botol kaca kecil berisi cairan merah. Dan di samping pintunya ada dupa yang masih menyala meski hujan rintik mulai turun. Itu rumahnya, kata Laras sambil berhenti. Masuklah, dia sudah menunggumu. Aku menatap rumah itu. Ada hawa dingin yang aneh keluar dari dalamnya seperti udara mati. Tapi langkahku terus maju, seperti ada kekuatan yang mendorongku untuk masuk. Dan malam itu, tanpa aku sadari, aku telah melewati batas antara dunia manusia dan sesuatu yang lebih gelap. Aku menatap pintu kayu itu lama, menarik napas gemetar, lalu berbisik pada diriku sendiri. Rian, mulai malam ini kamu akan tahu rasanya disakiti. Aku mengetuk pintu 3 kali. Dari dalam, terdengar suara perempuan parau yang membuat bulu kudukku berdiri. Masuklah Sinta, aku sudah menunggumu. Aku masih ingat betul bagaimana malam itu terasa begitu sunyi. Tidak seperti malam biasanya. Angin seperti menolak bergerak dan udara seolah berat. Seperti menekan dadaku dari segala arah. Di hadapanku berdiri sebuah rumah kayu tua. Di tengah sawah yang luas dan lembab. Lampu temaram dari dalamnya berkelap-kelip. Dan di udara tercium bau dupa yang tajam. Bercampur dengan aroma darah dan tanah basah. Aku menelan ludah, melirik ke samping, tapi Laras sudah tidak ada di situ. Entah sejak kapan dia menghilang. Aku sempat berpikir untuk pulang, tapi pintu rumah itu terbuka perlahan, berderit panjang. Dari celahnya keluarlah suara serak seorang perempuan. Masuklah Sinta, aku sudah tahu kamu akan datang. Tubuhku menegang. Ku tidak pernah menyebutkan namaku pada siapapun, apalagi pada perempuan di rumah itu. Tapi entah kenapa langkahku bergerak sendiri. Begitu aku melangkah masuk, dunia di luar seperti tertutup. Hanya ada ruangan sempit dengan dinding bambu, dipenuhi benda-benda aneh. Botol kaca berisi cairan merah, rambut manusia tergantung di tali rafia, dan cermin kecil dengan noda hitam di permukaannya. Di tengah ruangan itu seorang perempuan tua duduk bersila. Rambutnya panjang beruban, kulitnya keriput tapi matanya tajam. Terlalu tajam untuk orang seusianya.
Kamu ingin membuat seseorang kembali mencintaimu, katanya pelan tanpa menatapku. Atau lebih tepatnya, kamu sing-sing buatnya menyesal. Aku terpaku. Aku belum mengucapkan apapun. Tapi entah kenapa semua kata terasa sia-sia di depannya. Aku tidak ingin dia mati, bisikku gugup. Aku cuma ingin dia tahu rasanya disakiti. Perempuan itu menatapku lama. Cinta yang dipaksa tak pernah berakhir lembut, nah. Tapi kalau kamu sudah siap menerima akibatnya, aku bisa bantu. Aku mengangguk tanpa pikir panjang. Di dadaku hanya ada satu hal. Nama Rian dan wajah Maya yang terus menertawakan aku di dalam kepala. Perempuan itu mengangguk pelan. Namaku Burini, katanya sambil menyiapkan sesuatu. Aku tidak memberi cinta, aku hanya menukar rasa. Kamu harus berani kehilangan sesuatu untuk mendapatkan balasannya. Dari bawah meja, dia mengeluarkan sebuah mangkuk tanah liat dan sehelai kain hitam. Lalu ia menatapku dengan tajam. Kau bawa benda milik orang itu? Tanganku gemetar saat menyerahkan potongan kain seragam milik Rian yang pernah tertinggal di kelasku. Di saku bajuku, aku juga menyimpan sehelai rambutnya yang pernah menempel di meja. Aku serahkan semuanya tanpa banyak bicara. Burini mengambilnya lalu memotong jari tanganku dengan pisau kecil. Aku terkejut, tapi dia menatapku tajam. Sedikit darahmu. Sebagai pengikat, aku menahan napas saat darah menetes ke mangkuk itu. Dia mencampurnya dengan serpihan rambut, potongan kain, dan cairan merah yang aku tidak tahu apa. Lalu mulutnya mulai berkomat kamit. Suara mantranya pelan, tapi semakin lama, semakin keras, semakin berat. Seperti ada banyak suara lain yang ikut bicara bersamanya. Wiji asmara, wiji pati, sing iket rasa nganti nyawa mati. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Lilin di sekitar kami padam satu persatu. Aku ingin lari, tapi kaki seolah terpaku di lantai. Burini membuka mata. Matanya kini merah menyala. Tangannya mencelupkan jari ke dalam mangkuk dan menorehkan sesuatu di dahiku. Kamu sudah terikat padanya sekarang, katanya dengan suara yang bukan lagi suara manusia. Mulai malam ini dia akan mencintaimu. Bahkan kalau tubuhnya hancur sekalipun. Aku gemetar. Berapa lama efeknya? Tanyaku dengan suara parau. Burini tersenyum samar, lalu menatap ke arah jendela. Itu tergantung seberapa dalam cintamu dan seberapa besar dendammu. Ia kemudian memberikan botol kecil berisi cairan merah gelap. Teteskan ini ke sesuatu yang akan disentuhnya. Makanan, minuman, atau pakaian. Jangan sampai orang lain yang kena. Atau nyawanya bisa ikut terbakar. Aku menerima botol itu dengan tangan bergetar. Tapi sebelum aku sempat bertanya lagi, Burini menepuk bahuku pelan dan berbisik. Satu hal yang harus kamu tahu, Sinta. Setiap pelet darah selalu menuntut bayaran. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti. Aku ingin menanyakan maksudnya, tapi pandanganku tiba-tiba berkunang. Dupa di ruangan itu semakin pekat, mataku terasa berat. Saat aku hampir kehilangan kesadaran, aku sempat melihat bayangan Laras berdiri di pojok ruangan, tersenyum padaku. Tapi yang membuatku menggigil, kakinya tidak menyentuh tanah. Aku terbangun di depan rumah itu. Langit sudah gelap total, dan suara jangkrik terdengar kembali. Di tanganku masih tergenggam botol kecil pemberian Burini. Aku mencoba berdiri, tapi tubuhku lemas, dan di telapak tanganku ada tanda merah seperti bekas bakar. Aku cuma bermimpi, kan? Gumamku pelan, tapi rasa sakit di jariku terlalu nyata. Aku berjalan pulang menyusuri jalan berlumpur, tapi entah kenapa langkahku terasa ringan. Di dadaku ada semacam keyakinan aneh, seperti seseorang berbisik dari dalam kepalaku. Dia akan kembali padamu, Sinta. Dia akan mencintaimu sampai mati. Aku berhenti menatap ke arah langit yang gelap. Mungkin ini gila, mungkin sih aku sudah terlalu jauh. Tapi bagian kecil dalam diriku merasa puas. Untuk pertama kalinya, aku merasa berkuasa atas sesuatu. Malam itu, aku tidur dengan botol kecil itu di bawah bantal. Dan di antara kantuku, aku mendengar tawa kecil. Tawa perempuan yang pelan tapi tajam menggema dari sudut kamar. Bagus, Sinta. Kamu sudah memulai sesuatu yang gak akan bisa kamu hentikan. Keesokan paginya, aku menatap botol itu di tangan. Isinya berwarna merah pekat, seperti darah yang belum kering. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Di sekolah nanti, aku akan meneteskan sedikit cairan itu ke dalam minuman Rian. Hanya setetes. Cuma itu, aku menatap pantulan wajahku di cermin sebelum berangkat.
Tapi cermin itu retak. Dan di sela retakan itu aku melihat bayangan Laras tersenyum. "Selamat datang di jalan balas dendam, Sinta." Dan entah kenapa aku membalas senyum itu. Aku tidak tahu bahwa setiap langkah setelah itu akan menyeretku semakin jauh ke dalam kegelapan yang tak punya jalan pulang. Sudah 3 hari sejak aku melakukan ritual itu. 3 hari sejak darahku menetes di mangkuk tanah liat milik Burini. Dan sejak bisikan itu menempel di kepalaku seperti doa yang tak pernah berhenti berulang. Setiap malam, aku memegang botol kecil itu. Cairannya masih merah pekat, tapi terasa hidup. Kadang saat aku buka tutupnya, aroma besi dan bunga melati bercampur jadi satu, seperti bau mayat yang baru dimandikan. Tapi anehnya, aku tidak merasa takut. Aku hanya merasa semakin tenang, seolah aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Hari keempat aku melakukannya. Aku tahu ini gila, tapi aku sudah tidak bisa berpikir dengan cara yang sama seperti dulu. Pagi itu, Rian duduk di kantin bersama Maya. Mereka tertawa seperti biasa, dan aku menatap mereka dari jauh sambil menunggu momen yang tepat. Saat mereka bangun meninggalkan meja, aku berjalan mendekat, menatap gelas minumannya yang masih tersisa setengah. Aku menatap sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Tanganku gemetar saat mengeluarkan botol kecil dari saku rok. Hanya 1 tetes. Itu kata Burini, 1 tetes cairan itu jatuh ke dalam gelas. Cairan itu langsung larut, tapi anehnya aku merasa udara di sekitar tiba-tiba berubah. Seolah waktu berhenti. Aku menatap minuman itu lama, sebelum akhirnya pergi tanpa menoleh. Sore harinya, kabar pertama datang. Rian mendadak jatuh pingsan di kelas. Maya panik, guru memanggil ambulan, dan semua siswa berkumpul di depan ruang UKS. Aku berdiri di antara mereka, pura-pura khawatir. Tapi di dalam dadaku ada sesuatu yang berdenyut, perasaan aneh, bukan bahagia, bukan juga sedih. Lebih seperti kelegaan. Rian sadar beberapa jam kemudian. Tapi sejak saat itu dia berubah. Setiap kali matanya bertemu denganku, ia terlihat ketakutan dan bingung sekaligus. Seolah ingin mendekat tapi tidak bisa mengontrol tubuhnya sendiri. "Sinta," katanya pelan suatu sore saat aku sendirian di koridor, "kamu sering muncul di mimpi aku." Aku berpura-pura terkejut padahal hatiku bergetar hebat. "Mimpi?" tanya aku. "Iya," suaranya pelan, matanya kosong. "Kamu selalu berdiri di ujung jalan, pakai baju putih, senyum. Tapi matamu hitam semua." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Dalam sekejap tubuhku merinding. Tapi kemudian, entah dari mana suara Burini terngiang di kepalaku. "Dia akan mencintaimu bahkan kalau tubuhnya hancur sekalipun." Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiran tentang Rian, tentang tatapan kosongnya, terus menari di kepala. Di antara rasa bersalah, ada kepuasan gelap yang tidak bisa aku jelaskan. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat Rian di sana. Menatapku dengan mata yang sama. Mata yang seolah memohon sekaligus memuja. Beberapa hari kemudian, keadaan Rian semakin parah. Dia tidak lagi datang ke sekolah. Kata teman-temannya, dia sering terbangun tengah malam sambil menjerit, memanggil namaku. Ibunya sampai membawa dia ke rumah sakit, tapi dokter bilang tidak ada penyakit apapun. Tubuhnya dingin, matanya biru kehitaman, dan dia terus menggumamkan namaku dalam tidur. "Sinta." Semua yang pergi ya, ilang dia yang live si mengerikan. Setiap kali aku bermimpi, aku juga melihatnya. Di dalam mimpi, Rian duduk di kursi, tubuhnya lemah. Tapi dia selalu berkata hal yang sama. "Kamu yang manggil aku kan, Sinta? Sekarang aku gak bisa jauh lagi dari kamu." Aku terbangun dengan napas tersengal, dan di dada terasa berat, seperti ada yang menindih. Di cermin wajahku tampak semakin pucat, mataku sayu dan bibirku kering. Tapi di tengah semua itu, aku merasa bahagia. Aku mulai sering melihat bayangan Rian bahkan saat aku sadar. Kadang di depan kelas, kadang di ujung lorong. Berdiri diam menatapku. Saat aku berkedip, dia menghilang. Tapi aku bisa mencium aroma yang sama seperti dari botol itu. Campuran darah dan melati. Sampai suatu malam, Maya datang ke rumah. Dia menangis. Katanya Rian makin parah dan dia takut. Dia juga bilang setiap malam Rian selalu menyebut namaku. "Sinta, aku gak tahu kamu marah karena aku dan dia. Tapi tolong, kalau kamu tahu sesuatu bantu dia ya." Aku menatap Maya lama. Wajahnya penuh air mata, tapi bagiku itu terlihat seperti penyesalan yang datang terlambat. "Kamu tahu gak rasanya dikhianati orang yang kamu sayang?" Tanyaku pelan. Dia terdiam. Aku gak bermaksud.
Sudahlah, potongku dingin. Karma datang dengan caranya sendiri, Maya. Aku menutup pintu perlahan, meninggalkannya di luar rumah. Tapi begitu pintu tertutup, aku langsung terjatuh. Lututku lemas, tanganku gemetar. Suara-suara mulai muncul di dalam kepala. Kamu ingin dia menyesal. Sekarang dia menyesal. Kenapa kamu masih menangis? Suara itu bukan suara Burini, bukan juga suaraku sendiri. Itu suara Laras. Tapi aku belum melihat dia lagi sejak malam ke rumah dukun itu. Keesokan harinya, aku mendengar kabar Rian sudah koma. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat seperti mayat hidup. Tapi yang paling mengerikan, kata perawat, matanya tetap terbuka meski dia tidak sadar. Dan pupilnya berwarna merah darah. Aku menangis diam-diam di kamar. Aku tidak tahu apa yang sedang aku tangisi. Cintaku yang salah? Dendamku yang kebablasan? Atau terasa takut karena aku tahu semua ini belum selesai. Saat aku menatap botol pelet itu, cairannya sudah berubah warna. Bukan merah lagi, tapi hitam pekat seperti arang cair. Aku ingin membuangnya, tapi setiap kali aku mencoba, tangan ini berhenti sendiri. Ada bisikan lembut di telingaku. Belum selesai, Sinta. Dia belum cukup menderita. Aku berteriak dalam hati, tapi suara itu terlalu kuat. Malam itu aku memecahkan cermin di kamarku, berharap bisa membungkam semua yang berbisik di kepala. Tapi di pecahan kaca itu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Di balik pantulan wajahku yang penuh luka, aku melihat bayangan Laras berdiri. Dia tersenyum samar, tapi matanya kosong, seperti mata orang mati. Kenapa kamu menatap aku begitu, Sinta? Suaranya pelan. Aku cuman bantu kamu dapat apa yang kamu mau. Aku menjerit, tapi suaraku tenggelam dalam sunyi. Sejak malam itu, aku mulai kehilangan rasa takut. Atau mungkin, rasa takutku berubah jadi sesuatu yang lain. Rasa candu terhadap kekuatan yang aku buka sendiri. Aku tahu Rian mungkin tidak akan pernah bangun, tapi bagian gelap dalam diriku masih merasa belum cukup. Dan setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat bayangan hitam dengan mata merah, menatapku dari kegelapan, berbisik lembut seperti kekasih yang penuh cinta. Kamu dan aku, Sinta. Sekarang kita terikat selamanya. Sudah seminggu sejak Rian koma. Sekolah jadi tempat yang aneh, sunyi tapi penuh bisikan. Semua orang membicarakan hal yang sama tentang kejadian misterius yang menimpa Rian. Katanya, dia sering menjerit dalam tidur, seolah sedang melihat sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh orang yang hampir mati. Aku berjalan di lorong sekolah, menatap bangkunya yang kosong. Di dinding belakang masih ada coretan kecil tulisan spidol, Rian Maya. Dulu setiap kali melihat itu hatiku seperti diremas. Tapi sekarang aku hanya menatapnya kosong, seperti benda mati. Laras tidak masuk sekolah sejak 3 hari lalu. Cuma aku mencoba menghubunginya, tapi nomornya tidak aktif. Rumahnya juga kosong, kata tetangga ibunya pergi entah kemana. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Seolah mereka menghilang begitu saja, aneh. Biasanya Laras selalu muncul tiba-tiba di kantin, di belakang kelas, bahkan di mimpiku. Tapi sekarang tidak ada apapun, tidak ada bayangan, tidak ada suara. Hanya sunyi yang menempel di kepala. Aku mulai merasa sendiri lagi. Dan itu menakutkan. Malam itu, aku bermimpi aneh. Aku berada di depan rumah Burini, rumah dukun itu. Tapi kali ini rumahnya gelap, sepi, dan pintunya terbuka sedikit. Dari dalam keluar suara langkah kaki. Bukan langkah manusia biasa, tapi langkah yang berat, seperti sesuatu yang menyeret kakinya di tanah. Aku memanggil pelan Burini. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas pelan, panjang, dan dalam. Seperti seseorang bersembunyi di dalam kegelapan. Tiba-tiba Laras muncul dari dalam rumah itu. Tapi wajahnya berbeda, pucat, matanya cekung, bibirnya hitam kebiruan. Bajunya penuh tanah dan tangannya berlumur darah kering. Dia berjalan mendekat, dan setiap langkahnya menimbulkan bunyi aneh, seperti tulang yang retak. Sinta, katanya dengan suara berat, hampir seperti bukan suaranya. Kamu janji gak bakal takut sama aku kan? Aku mundur pelan. Laras, kamu kenapa? Kamu kemana aja? Dia tidak menjawab. Dia hanya tersenyum, lalu mengangkat tangannya yang berdarah. Di telapak tangannya ada botol pelet darah yang sama seperti milikku. Tapi cairannya sudah hitam pekat, bergelembung seperti sedang hidup. Kamu pikir cuma kamu yang dikasih kekuatan? Katanya dengan nada yang aneh. Aku juga dikasih, tapi aku gak bisa keluar dari sini. Aku berlari, tapi jalan itu tidak pernah berakhir. Setiap kali aku mencoba menjauh, aku kembali ke titik semula.
Laras berdiri di sana menatapku dengan mata kosong. Kamu bawa sesuatu yang bukan milikmu, Sinta. Dan sekarang mereka mau kamu bayar. Aku terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhku. Di meja belajarku, botol kecil itu masih ada. Tapi tutupnya terbuka. Cairan hitam di dalamnya menguap pelan, menebarkan aroma besi dan bunga melati yang lebih kuat dari biasanya. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah Laras. Rumah itu tampak seperti tidak ditinggali berbulan-bulan, padahal baru seminggu lalu aku ke sana. Rumput liar tumbuh tinggi, dan di pintu depannya ada bekas goresan seperti cakaran. Aku mencoba mengetuk. Tidak ada jawaban, aku dorong pintunya perlahan. Begitu masuk, udara di dalam terasa tebal dan berat. Bau kemenyan basi bercampur dengan aroma busuk, seperti bangkai kecil yang disembunyikan. Di ruang tamu, ada bekas ritual. Lilin meleleh, rambut manusia yang menghitam, dan kain merah sobek tergantung di dinding. Dan di tengah ruangan, ada foto kami berdua. Saya dan Laras saat pertama kali masuk sekolah. Tapi sesuatu membuatku hampir muntah. Mataku di foto itu telah disobek dengan benda tajam. Dan di bawahnya tertulis dengan tinta hitam. 1 jiwa lagi harus dibayar. Aku jatuh terduduk. Tanganku gemetar, dan aku mulai sadar. Laras tidak hilang. Laras mungkin sudah dipanggil kembali oleh sesuatu yang lebih gelap dari yang aku bayangkan. Sejak malam itu, hidupku berubah. Setiap kali aku melihat cermin, bayangan Laras muncul di belakangku. Kadang dia tersenyum, kadang diam, tapi matanya selalu menatap lurus ke arahku, seolah ingin mengatakan sesuatu. Dan tiap malam, aku mendengar suara dari bawah tempat tidurku, suara bisikan lembut. "Kamu belum bayar, Sinta. Waktumu sebentar lagi." Aku mulai takut tidur. Mataku bengkak, tubuhku kurus, tapi aku tidak bisa berhenti mendengar bisikan itu. Kadang aku merasa ada yang menyentuh rambutku saat aku memejamkan mata. Dan saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Rasa bersalah berubah jadi ketakutan. Ketakutan berubah jadi kegilaan. Aku mulai menulis nama Laras di dinding kamarku tanpa sadar. Setiap pagi aku bangun dan menemukannya lagi. Ditulis dengan darah dari ujung jariku sendiri. "Laras, kamu mau apa dariku?" Tanyaku sambil menangis, tidak ada jawaban. Hanya pantulan wajahku di cermin yang perlahan berubah. Mataku gelap, bibirku membiru, seperti Laras di mimpiku. Malam itu, aku bermimpi lagi. Tapi kali ini aku tidak takut. Aku tahu aku harus datang. Aku kembali ke rumah Burini. Rumah itu sama seperti dalam mimpi sebelumnya. Tapi kali ini, pintunya benar-benar terbuka. Di dalam api lilin masih menyala meski redup. Aku melangkah masuk memanggil, "Burini, Laras." Suara perempuan tua menjawab dari dalam kegelapan, "Akhirnya kamu datang juga, Sinta." Suara itu serak. Tapi bukan milik Burini. Dari balik tirai, muncul sosok dengan kain hitam panjang dan wajah tertutup abu. Saat ia mendekat, aku tahu siapa dia. Itu Laras, tapi bukan Laras yang aku kenal. Dia berjalan mendekat sambil membawa botol hitam di tangannya. "Kamu udah manggil yang gak seharusnya kamu panggil, Sinta," katanya datar. "Sekarang salah satu dari kita harus pergi." Aku menatapnya gemetar. "Pergi sih kemana?" Dia tersenyum samar, dan dari balik kain hitam itu terdengar bisikan banyak suara. Bukan cuma satu, tapi puluhan, ratusan, seperti arwah yang berebut berbicara. Ke tempat di mana pelet darah itu berasal. Sebelum aku sempat berteriak, semua cahaya padam. Dunia seperti ditelan. Saat aku membuka mata, aku sudah tidak di rumah dukun itu lagi. Aku berada di kamar sendiri, tapi di cermin depan tempat tidurku, ada tulisan samar dari dalam kaca, seperti goresan jari yang muncul dari sisi lain. "Laras sudah pergi. Sekarang giliranku." Aku menatap tulisan itu lama, dan baru saat itu aku sadar, bayangan di cermin bukan lagi aku. Aku tidak tahu bagaimana caranya aku bisa bertahan selama itu tanpa kehilangan akal. Sudah hampir 2 minggu sejak Laras menghilang. Sejak cermin itu menulis pesan dengan sendirinya. Dan sejak aku mulai kehilangan batas antara mimpi dan kenyataan. Hari-hari terasa seperti kabus yang tebal. Aku tidak bisa lagi membedakan kapan aku tertidur dan kapan aku benar-benar terjaga. Kadang aku merasa masih di sekolah, kadang aku sadar aku sendirian di kamar dengan lampu padam. Tapi satu hal yang pasti, bayangan Laras selalu mengikuti. Dia tidak berbicara lagi, hanya berdiri di pojok ruangan setiap malam, menatapku tanpa ekspresi. Ku tahu itu bukan mimpi,
Karena setiap kali aku menyalakan lampu, bayangannya tetap ada, samar. Tapi nyata, aku tidak tahan lagi. Malam itu aku memutuskan pergi ke rumah Bu Rini. Aku ingin menuntut jawaban. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya dia lakukan padaku. Rumah Bu Rini masih sama seperti terakhir kali aku lihat. Gelap, berantakan, tapi kali ini terasa lebih mati. Bau kemenyan yang dulu menyengat kini digantikan oleh aroma busuk. Seperti daging yang membusuk di balik dinding. Aku mengetuk pintu beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya aku nekat masuk, ruangan itu berantakan. Lilin-lilin ritual masih tersisa di lantai. Sebagian meleleh sampai membentuk-bentuk aneh seperti wajah manusia. Di dinding tergantung banyak kain merah yang lusuh. Dan di meja ada mangkuk tanah liat. Mangkuk yang sama yang dulu kupakai untuk ritual pelet darah. Aku menatapnya lama. Cairan di dalamnya sudah mengering, tapi entah kenapa masih terasa hidup. Lalu dari sudut ruangan terdengar suara berat perempuan tua. "Kamu datang lagi, Sinta." Aku menoleh cepat. Bu Rini berdiri di sana, mengenakan kain batik hitam, matanya merah, dan rambutnya acak-acakan seperti orang yang belum tidur berhari-hari. Aku mendekat, mencoba menahan gemetar. "Bunen, apa yang ibu kasih ke saya waktu itu?" Dia tersenyum pelan tapi tidak menjawab. "Kamu masih hidup? Berarti ritualnya berhasil." "Berhasil?" Ku menatapnya tajam. "Rian sekerat Bu, laras menghilang. Setiap malam saya dihantui." "Ini bukan berhasil, ini kutukan." Bu Rini tertawa kecil. Tawa itu pelan tapi menusuk, seperti bunyi kaca pecah. "Kamu pikir cinta itu permainan, Nak? Semua yang kamu lakukan itu permintaanmu sendiri. Aku cuma bantu membuka jalan." Aku marah. "Tapi kenapa efeknya begini? Saya cuma mau dia sadar, saya nggak mau dia mati." "Saya nggak mau Laras ikut-ikutan hilang." Dia menatapku dalam-dalam, matanya kosong. Setiap darah yang dipakai untuk memanggil rasa harus dibayar dengan darah juga. "Ku sudah bilang kamu harus siap dengan akibatnya." Tapi ibu nggak bilang nyawanya yang jadi taruhannya. Aku nggak perlu bilang. Ia memalingkan wajah. "Yang datang dari dunia bawah selalu minta ganti. Kamu yang memilih untuk percaya, Sinta." Aku tidak bisa menahan air mata. "Saya mau semuanya berhenti, Bu. Tolong cabut peletnya." "Saya mohon." Bu Rini menghela napas panjang, lalu berjalan pelan ke arahku. Tangannya gemetar ketika menepuk bahuku. "Tidak bisa, Nah. Begitu darahmu dipakai sebagai ikatan, jiwamu sudah jadi bagian dari itu." "Apa maksud ibu?" "Artinya kalau kamu mau memutuskan ikatan itu, kamu sendiri yang harus jadi tumbalnya." Aku terpaku. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk pelan ke dada. "Jadi, saya harus mati?" Bu Rini tidak menjawab, hanya menatap dengan mata yang sudah tidak memantulkan cahaya apapun. "Aku sudah terlalu tua untuk ikut campur urusan roh lagi. Yang kamu panggil itu bukan cinta, Sinta, itu roh kelaparan. Dan kalau kamu nggak segera menebusnya, dia akan menagih sendiri." Aku gemetar, mundur satu langkah. "Roh, kelaparan? Arwah yang mati karena cinta dan dendam. Mereka tertarik sama energi seperti kamu. Waktu kamu pakai darahmu di ritual itu, kamu undang mereka masuk." Aku menutup mulutku, tubuhku terasa ringan, bukan karena lega, tapi karena semua yang kukhawatirkan ternyata benar. Semua malam-malam aneh, bayangan di cermin, suara Laras, semuanya bukan halusinasi. Aku berbisik pelan. "Jadi, Laras juga dipanggil oleh roh itu?" Bu Rini menunduk. Dia tidak kuat menahan ikatannya. Sekarang dia mungkin sudah jadi bagian dari roh itu sendiri. Aku merasa mual. Aku ingin marah, tapi tubuhku terlalu lemah untuk berdiri. Aku bersandar ke dinding, menangis tanpa suara. Tapi di sela isakanku aku sadar, Bu Rini justru terlihat lega. Seolah dia sudah menunggu semua ini terjadi. "Kenapa ibu tenang aja?" bentakku. "Karena aku tahu, cepat atau lambat, yang kamu panggil akan datang ke sini." Jawabnya datar. "Maksudnya?" Dia menatapku, lalu menatap ke arah pintu. "Dia udah ikut kamu ke sini, kan?" Aku menoleh perlahan, dan untuk pertama kalinya aku melihatnya jelas. Bayangan Laras berdiri di ambang pintu. Matanya hitam sepenuhnya. Kulitnya membiru seperti mayat tenggelam dan senyumnya. Senyum yang dulu ku kenal, tapi sekarang dipenuhi kebencian. Bu Rini mundur pelan. "Aku gak mau ikut campur, Sinta, ini urusanmu." "Bu! Tolong saya." Dia datang. Bu Rini berbalik menuju kamar belakang tanpa menoleh. Kamu yang harus akhiri." "Bu Rini." Tapi Bu Rini tidak menjawab. Pintu kamar belakang tertutup keras.
meninggalkanku sendiri di ruangan itu bersama sosok Laras yang perlahan melangkah mendekat. Aku mundur, tapi kakinya berat. Suara langkah Laras terdengar pelan tapi pasti, seperti suara pasir basah yang diinjak. "Kamu nggak bisa lari lagi, Sin," katanya dengan suara yang serak dan pelan. "Kamu udah janji mau bersamaku." "Aku nggak janji apa-apa, Laras. Ku cuma mau semuanya berhenti." "Terlambat." Dia tersenyum, dan dari matanya keluar air hitam yang menetes ke lantai membentuk jejak seperti darah beku. "Roh itu udah di dalam kamu sekarang." Aku menatapnya, tidak percaya. "Apa maksudmu?" Dia mendekat menyentuh dadaku dengan jarinya yang dingin. "Kamu pikir kenapa kamu masih hidup sementara aku enggak?" Aku tidak sempat menjawab. Dunia berputar, dan dari dalam tubuhku terdengar bisikan yang sama seperti dulu. Suara yang lembut tapi mematikan. "Kamu yang buka pintunya, Sinta. Sekarang kamu yang harus menutupnya." Dan sebelum aku sempat sadar, Laras hilang lagi. Yang tersisa hanyalah bayangan hitam yang bergerak di lantai. Seperti sesuatu yang hidup, menelusup ke arahku perlahan. Aku berlari keluar dari rumah Burini sekuat tenaga. Tapi bahkan saat aku sampai di jalan raya, aku masih mendengar suara langkah di belakang. Langkah Laras. Dan di kejauhan dari jendela rumah itu, aku melihat Burini berdiri di balik tirai, menatapku dengan mata kosong, seolah dia tahu semuanya sudah tidak bisa diselamatkan. Aku mulai menghitung hari dengan rasa takut. Bukan karena aku takut mati, tapi karena setiap kali aku bangun dari tidur, aku merasa sebagian dari diriku hilang. Sedikit demi sedikit tubuhku bukan lagi tubuhku. Madisa undestam sebalote bilik gelam, kulitku semakin pucat, dan setiap kali aku menyisir rambut, segenggam helai ikut rontok, seolah tubuhku menolak untuk hidup lebih lama. Sejak malam aku pergi dari rumah Burini, sesuatu berubah. Aku tidak lagi mendengar suara Laras sejelas sebelumnya, tapi keheningan yang menggantikan justru lebih menakutkan. Kadang di cermin aku melihat bayangan samar, seperti ada wajah lain di balik wajahku sendiri. Wajah dengan senyum yang bukan milikku. Ibuku mulai curiga. Katanya aku sering berbicara sendiri di malam hari. Sering berdiri lama di depan jendela sambil menatap keluar rumah tanpa berkedip. Tapi yang sebenarnya terjadi, bukan aku yang berbicara. Ada suara lain yang memakai suaraku untuk menjawab. Malam itu, aku terbangun pukul 3 dini hari. Tubuhku terasa berat, dadaku sesak seperti ditekan sesuatu. Di langit-langit kamar, aku melihat bayangan bergerak. Bukan bayangan benda, tapi sesuatu yang menempel di sana, mengamati aku dari atas. Matanya merah, menyala seperti bara kecil. Aku tidak bisa bergerak. Yang bisa kulakukan hanya menatap. Dan saat aku mencoba berteriak, udara seolah membeku di tenggorokan. Kemudian suara itu datang lagi, lembut tapi menusuk, seperti desisan ular di telingaku. "Waktumu hampir tiba. Sinta." Aku berusaha memejamkan mata, tapi bayangan itu perlahan turun, seperti menetes dari langit-langit. Aku bisa mencium aromanya, bau tanah basah dan darah kering. Sebelum mencapai wajahku, aku pingsan. Keesokan paginya, aku menemukan bekas goresan di dadaku. Tipis tapi jelas, seolah ada kuku tajam yang mencoba membuka kulitku dari dalam. Aku menatap luka itu lama. Tidak sakit, tapi hangat. Seperti ada sesuatu yang hidup di bawah kulit. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda aneh mulai muncul. Air yang kupakai untuk mandi berubah keruh setiap kali aku menyentuhnya, meski sebelumnya jernih. Cermin kamar mandi mulai berembun dari dalam, padahal udara kering. Dan setiap kali aku melewati bayanganku di lantai, aku sadar, bayangan itu tidak bergerak bersamaan denganku lagi. Aku mencoba mengabaikan semuanya. Tapi semakin aku menyangkal, semakin kuat dorongan itu. Dorongan untuk menatap cermin, mendengarkan suara-suara yang datang dari dinding, dan menulis sesuatu tanpa sadar. Sampai suatu malam, aku menemukan tulisan di dinding kamarku sendiri. Tulisan itu menggunakan darah, dan aku tahu itu darahku. Karena jari telunjukku masih berdarah segar. Tulisan itu berbunyi, "Hari ke-7 kamu akan mati." Aku tidak tahu siapa yang menulisnya, aku atau sesuatu yang lain. Tapi aku tahu apa maksudnya. Hari ke-7 sejak aku pergi dari rumah Burini. Berarti malam ini, aku mencoba menenangkan diri. Aku duduk di depan meja belajar, menyalakan lilin, berusaha berpikir jernih. Tapi nyala lilin itu bergetar meski jendela tertutup rapat. Aku membuka buku catatan sekolahku, tapi halaman-halamannya sudah berubah.
Di setiap halaman tertulis nama Rian, Laras, dan Sinta. Diulang-ulang seperti mantra, sampai halaman terakhir. Di situ tertulis kalimat yang membuat darahku berhenti mengalir. 3 jiwa, 1 ikatan. 2 sudah diambil, 1 lagi menunggu. Aku menjatuhkan buku itu. Tiba-tiba seluruh ruangan bergetar halus. Angin dingin berputar di sekitar lilin, hingga nyalanya padam sendiri. Dalam gelap aku mendengar langkah kaki dari arah jendela. Sinta. Suara itu bukan Laras, bukan juga Burini. Tapi aku kenal suara itu. Itu Rian, aku menoleh perlahan. Di balik jendela, sosok Rian berdiri dengan wajah pucat. Matanya kosong, dan di lehernya masih ada bekas tali infus. Tubuhnya basah, seperti baru diangkat dari air. Kenapa kamu pergi? Suaranya serak. Aku kan cuma mau bersamamu. Aku mundur, gemetar. Ryan, kamu harusnya di rumah sakit. Dia menatapku lama, lalu tersenyum. Aku udah pulang, Sinta, tubuhku membeku. Aku tahu arti kalimat itu. Dia sudah mati. Sekarang giliranku menjemputmu. Dia melangkah ke dalam kamar lewat jendela yang seharusnya tertutup. Tidak ada bunyi kaca pecah. Tidak ada jejak langkah. Hanya hawa dingin yang menyelimuti ruangan. Aku ingin berteriak, tapi lidahku kaku. Dunia seolah berhenti. Aku menutup mata berharap ini hanya mimpi. Tapi kemudian aku mendengar suara langkah kecil di belakangku. Ketika aku menoleh, Laras juga sudah di sana. Bajunya compang-camping, rambutnya basah, dan di matanya ada sesuatu yang bukan manusia. 3 jiwa, Sinta, katanya lembut. Kamu tahu kan, yang terakhir itu siapa? Aku terisah. Aku gak mau mati. Kamu udah setuju waktu kamu pakai darahmu. Kamu pikir cinta bisa dipanggil dengan kekuatan yang gak bayar harga? Aku mundur ke dinding. Nafasku tersengal, mataku panas tapi tubuhku dingin. Laras dan Rian berdiri bersebelahan, menatapku dengan senyum yang sama. Kita semua cuma korban, bisik Rian. Sekarang giliranmu biar kita bisa tenang, sambung Laras. Aku menutup telinga, berteriak sekencang mungkin, tapi suaraku tidak keluar. Dunia jadi gelap. Di tengah kegelapan itu, aku merasakan tangan dingin memegang wajahku. Tenang aja, suara Laras berbisik. Setelah ini kamu gak akan sendirian lagi. Pagi datang. Ibuku menemukan aku tergeletak di lantai kamar. Dengan tubuh kaku dan mata terbuka menatap langit-langit. Di dadaku ada tanda hitam membentuk lambang lingkaran dengan 3 titik di dalamnya. 3 jiwa, 1 ikatan. Dan di cermin kamar masih ada tulisan samar yang tidak bisa dihapus. Bahkan setelah dibersihkan berkali-kali, cinta yang dipaksa akan menagih nyawa. Sinta sudah membayar. Sejak malam itu, rumahku tak pernah lagi sama. Ibuku pindah ke rumah nenek di kampung, meninggalkan semua barang milik Sinta di kamar yang dikunci rapat. Tapi entah kenapa setiap kali malam tiba, aku masih bisa mendengar suara lirih dari dalam kamar itu. Seperti seseorang berbisik dari balik dinding. Tolong aku, itu suara Sinta. Atau mungkin sesuatu yang memakai suaranya. Aku, Rara, sahabat Sinta sejak SMP, tak bisa tenang. Sejak kabar kematian Sinta tersebar, aku dihantui rasa bersalah. Westoi Sinta Perinbes sedekuat yang berbahaya. Aku tahu dia pergi ke rumah dukun itu, tapi aku diam. Aku pikir itu hanya pelampiasan sesaat dari hatinya yang terluka. Ternyata aku salah besar. Aku mulai mencari tahu tentang Burini. Konon dia dulu adalah perantara cinta yang banyak dipakai oleh para perempuan muda di desa sebelah. Tapi beberapa tahun terakhir, banyak dari mereka meninggal dengan cara yang aneh. Membusuk tanpa sebab atau hilang begitu saja. Dan nama Burini selalu disebut di balik cerita itu. Ketika aku mendatangi rumahnya, rumah itu kosong. Hanya ada bau dupa yang masih tersisa dan darah kering di lantai. Membentuk lingkaran aneh seperti simbol kuno. Di tengah lingkaran itu ada cermin kecil yang retak, dan di pantulannya aku melihat bayangan Sinta. Rara, katanya lemah, bantu aku masih di sini. Aku mundur ketakutan, tapi hatiku juga hancur melihatnya. Wajahnya pucat, matanya sayu, seperti seseorang yang masih hidup tapi tak punya tubuh. Bagaimana aku bisa bantu kamu? Tanyaku pelan. Putuskan ikatannya. Pelet darah itu belum selesai. Aku terikat padanya. Dan padanya juga, apa maksudmu? Rian, dia juga terikat. Aku gak bisa tenang kalau darahku masih terikat padanya. Dan sebelum aku sempat bertanya lagi, bayangan itu menghilang dari cermin.
Sejak hari itu, aku mulai memimpikan hal yang sama setiap malam. Aku berdiri di tepi sungai dengan air berwarna hitam, dan di seberang sana ada Sinta dan Rian berdiri berdampingan, tapi tidak menatapku. Mereka menunduk, tangan mereka diikat tali merah yang mengalir ke arahku. Setiap kali aku berusaha memutuskan tali itu, aku terbangun dengan darah keluar dari ujung jariku. Aku tahu ini bukan mimpi biasa. Aku tahu ini pesan. Jadi aku kembali ke rumah Burini malam-malam sendirian. Aku membawa garam, kemenyan, dan sepotong kain putih, seperti yang diajarkan di kitab tua peninggalan kakekku. Di tengah ruangan yang remang, aku menyalakan lilin dan menatap cermin yang sama. Retakannya makin banyak, tapi bayangan di dalamnya seolah hidup. Sinta, kalau kamu bisa dengar aku mau bantu kamu, ucapku lirih. Suara dari balik cermin bergetar samar. Kamu yakin, Rara? Kalau kamu putuskan ikatan ini, kamu juga akan diincar olehnya. Aku menarik napas dalam. Aku nggak peduli. Aku udah biarin kamu sendirian waktu itu. Sekarang aku nggak mau lari. Ritual itu kubaca dengan tangan gemetar. Darah yang mengikat kupanggil dengan nama asalnya. Kembali ke tanah, lepaskan yang terjerat. Setiap kata terasa berat seperti ada udara yang disedot dari sekelilingku. Lilin mulai bergetar. Nyalanya panjang ke atas lalu tiba-tiba padam sendiri. Dalam kegelapan itu aku mencium bau amis. Dan dari cermin muncul tangan yang pucat. Menjulur keluar mencengkeram pergelangan tanganku dengan kekuatan yang dingin luar biasa. Kamu nggak boleh ikut campur. Suara itu, suri Burini, tapi bukan dari tubuh manusia, melainkan dari cermin yang hidup. Wajahnya muncul perlahan dengan mata hitam penuh darah. Kamu pikir bisa memutus ikatan yang lahir dari darah dan dendam? Gadis itu sudah memilih. Tubuhnya milikku. Aku berteriak dan menarik tanganku sekuat mungkin. Tapi genggamannya makin kuat. Cermin itu bergetar, lalu meledak jadi pecahan menyayat kulitku. Tapi di antara pecahan itu aku melihat Sinta berlutut di balik bayangan Burini. Sekarang Rara, putuskan talinya. Ku melihat tali merah tipis yang melilit tangan Sinta. Tanpa berpikir panjang, ku ambil pecahan kaca dan kuiris tali itu sampai terputus. Tiba-tiba angin berputar kencang. Semua lilin menyala bersamaan. Dan ruangan itu dipenuhi jeritan. Bukan hanya suara Burini, tapi banyak suara lain. Suara-suara perempuan yang dulu jadi korban peletnya. Mereka semua menjerit. Lalu hilang satu persatu dalam cahaya merah yang menyilaukan. Saat aku membuka mata, pagi telah datang. Rumah itu kini hanya reruntuhan kosong. Tidak ada darah, tidak ada simbol, tidak ada cermin. Tapi di tanah bekas lingkaran itu tumbuh bunga berwarna putih yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku tahu memang itu bukan kebetulan. Dan malamnya aku bermimpi sekali lagi. Sinta datang padaku, tersenyum lembut, tidak lagi pucat seperti sebelumnya. Terima kasih, Ra. Sekarang aku tenang. Tapi ingat, darah itu masih mencari wadah baru. Jangan biarkan siapapun memanggilnya lagi. Aku terbangun dengan air mata di pipi. Dan aroma melati memenuhi kamar. Aku tahu kutukan itu memang berhasil diputuskan, tapi bukan berarti berakhir, karena kutukan seperti itu hanya tidur, menunggu orang lain yang cukup putus asa untuk membangunkannya lagi. Ada kalimat yang terus terngiang di kepalaku sejak semuanya usai. Setiap dendam selalu menagih harganya. Dendam Sinta tidak berhenti pada Rian atau Maya. Dendam itu menuntut lebih. Ia menuntut jiwa, program, dan satu cerita untuk memperingatkan orang lain. Kini, setelah semua yang terjadi, aku duduk di bangku taman belakang sekolah itu lagi, memegang gelang patah milik Sinta yang Rara berikan padaku, sebuah benda kecil yang bau dupa dan melati, seperti jejak dari sesuatu yang tak pernah padam. Sekolah kembali normal. Kalau normal artinya orang-orang memilih lupa. Maya pindah sekolah beberapa bulan setelah kejadian itu. Katanya keluarganya tidak kuat menghadapi bisik-bisik tetangga. Beberapa anak membenci namanya, beberapa lagi tak peduli. Rian, tubuhnya dikuburkan dengan upacara yang sunyi. Di pemakaman, beberapa orang berbisik bahwa matanya merah hari itu, seperti bara yang belum padam. Mereka menyingkap kain penutup sebentar, lalu menutupnya lagi, seolah menahan sesuatu agar tidak ikut bangkit. Orang mengira semuanya sudah selesai ketika Rara memutuskan ikatan di rumah Burini. Mereka senang,
lega, tapi aku tahu kebenaran yang lebih licin. Kutukan itu tidak lenyap, ia hanya berganti bentuk. Pelet yang melahirkannya mungkin telah dibakar. Mangkuk tanah liat itu pecah, cermin retak berangsur hilang dari tempatnya. Tetapi energi yang terikat pada darah, pada obsesi, pada pelepasan emosi yang tak terkendali, itu tidak mudah hilang. Ia mengendap di tanah, di benda, di kenangan, menunggu seseorang yang patah hatinya terlalu dalam. Rara sering datang ke rumahku setelah semua itu, bercerita tentang mimpi-mimpi yang masih menghantui. Kadang ia membangunkanku tengah malam, gemetar, menunjukkan luka kecil di telapak tangannya. Luka yang ia dapat dari mimpinya sendiri ketika memotong tali rasa itu. Aku merasa aku mengambil sesuatu yang bukan hakku, katanya suatu malam. Seperti mengambil anak dari ibunya. Aku merasakan kesedihan itu. Kita berdua tahu kita telah membantu, tapi juga ikut menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari kita. Laras. Namanya seperti kabut yang tidak pernah pudar. Sebagian orang bilang dia hanyalah fantasi, siswi pindahan yang tidak pernah ada secara resmi. Beberapa guru menegaskan, tidak ada Laras terdaftar di daftar absensi. Namun ada pula yang bersumpah melihatnya berdiri di pojok koridor pada hari-hari hujan. Mereka bilang dia tidak menakutkan, hanya sedih. Dan sekali-sekali tersenyum penuh pengertian seperti orang yang sudah menonton pertunjukan panjang dan tahu akhir ceritanya. Bu Rini, aku tidak pernah tahu di mana akhirnya ia pergi. Ketika rumahnya runtuh atau mungkin ditinggalkan begitu saja. Beberapa tetangga bersumpah melihat asap tipis dari asap dupa masih mengepul dari atapnya setelah tengah malam. Tapi ketika seseorang berani memeriksa, tidak ada siapa-siapa. Hanya sebuah papan kecil bertuliskan, "Jangan pakai kekuatan yang tak kamu mengerti." Seolah seorang dukun tua ingin menyampaikan maaf atau terakhir peringatan, dan Sinta, namanya kini menjadi legenda kecil di sekolah. Ada yang meratap, ada yang mencerca, dan ada pula yang menjadikan kisahnya sebagai peringatan. Kadang aku duduk di bangku yang dulu menjadi saksi perhatian kecilnya untuk Rian, tentang penghapus yang dipinjam, tentang kue bolu yang berakhir di tanah. Semua hal kecil yang dulu tampak manis sekarang tersisa sebagai fragmen pahit. Aku menyentuh gelang patahnya dan merasa beratnya seperti sejarah yang tak bisa dihapus. Harga yang dibayar bukan cuma kematian, itu adalah kehilangan, kepercayaan, masa muda, dan kenyataan bahwa satu keputusan yang lahir dari amarah dapat meremukkan banyak hal. Aku pernah berpikir, seandainya Sinta memilih bicara, atau seandainya Rian jujur sejak awal, apakah semua ini akan terjadi? Mungkin tidak. Tetapi kita tak pernah tahu keputusan mana yang memicu runtuhnya segalanya. Kita hanya tahu akibatnya, dan itu mengerikan. Di setiap sudut kota kecil ini, aku melihat bekas-bekasnya. Potongan kain seragam yang tak pernah ditemukan. Lilin kecil yang dinyalakan di sisi makam tanpa nama. Dan kadang, sesekali, sebuah bunga melati putih yang muncul di halaman rumah kosong. Bunga itu selalu tampak sempurna, seperti simbol penyesalan seseorang yang tidak bisa tidur. Orang bilang aku harus melupakan. Mereka bilang aku harus buka lembaran baru. Tetapi bagaimana caranya membuka lembaran baru ketika kertasnya berlumuran, noda darah dan bau dupa? Aku memilih mengingat, bukan untuk membalas tetapi untuk memperingatkan. Untuk memastikan tidak ada lagi gadis yang berpikir pelet adalah jalan pintas. Cinta yang dipaksa bukan cinta, itu belenggu. Dan belenggu itu haus. Beberapa malam aku berjalan menuju sawah di mana rumah Bu Rini dulu berdiri. Di sana, tanah tampak seperti pernah diacak-acak. Ada cekungan kecil yang kini ditumbuhi rumput liar. Aku berlutut meletakkan gelang Sinta di tanah, lalu menutupnya dengan tanah dan doa yang kusampaikan pelan. "Maafkan kami," kataku pada angin. "Maafkanmu, Sinta." Angin menjawab dengan desah yang samar, seolah membolak-balik daun, menyimpan maaf yang tak pernah sepenuhnya bisa ditebus. Namun, walau kutukan itu tampak tertidur, aku tak pernah sepenuhnya tenang. Ada tanda-tanda kecil, sebuah tulisan samar di kaca jendela yang muncul ketika hujan turun.
atau rasa dingin yang menyentuh belakang leherku saat aku berjalan pulang. Dan kadang ketika aku menekan mata, aku bisa melihat bayangan perempuan kecil di tepi penglihatan, menunggu seseorang yang putus asa datang mengetuk. Sebuah peringatan yang tak henti-henti. Energi jahat tidak mati dengan satu ritual. Ia hanya menunggu kesempatan. Di akhir cerita ini, ada satu pelajaran yang harus kusampaikan pada siapa saja yang akan menonton video ini nanti. Jangan pernah mencari jalan pintas untuk membalas luka. Balas dendam yang dipupuk dengan cara gelap tak pernah memberi ketenangan. Ia memberi tagihan yang tak terbayar. Kalau cinta itu suci, jangan sulap menjadi senjata. Kalau hatimu patah, carilah manusia yang bisa menyembuhkan, bukan ritual yang merusak. Aku menatap gelang yang kini tertanam di tanah, lalu berdiri pelan. Langit senja berwarna tembaga. Suara jangkrik mengisi ruang yang kosong. Ku berjalan pulang, membawa satu janji sederhana. Aku akan menjaga cerita ini tetap hidup, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Supaya tidak ada lagi gadis yang terperdaya oleh janji manis dan botol kecil berisi darah. Supaya tidak ada lagi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Di pojok hati aku tahu sesuatu tetap gelisah. Dendam tak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu. Jadi selamat tinggal Sinta. Semoga di tempat di mana kamu sekarang ada ketenangan yang sungguh. Dan untuk siapapun yang mendengar kisah ini, hati-hati dengan apa yang kau pinta. Kadang jawaban datang, tapi harganya adalah sesuatu yang tak akan pernah kau sangka.